With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile. Shalom adik-adik. Halo. Selamat datang di ibadah Horong Nu hari ini. Iya bang. Semangat bang hari ini? Pasti. Semangat kak? Semangat. Oh ya, adik-adik pastinya semangat ya di rumah ya. Betul, Bang. Betul ya. Oke. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo persiapkan Alkitabnya dulu. Ayo persiapkan dulu apanya, hati dan pikirannya. Kita mau memuji nama, dimuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, semua yuk. Jangan malas-malas. Ayo kita harus semangat memuji nama Tuhan yuk. Betul sekali. Ya? Oke, Bang. Oke, Kak. Tahu kan Kak? Ku masuki gerbangnya. Adik-adik juga tahu ya? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo kok, main Kak. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oi Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku, oi Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oi Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku, oi Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami masih bisa bersama-sama walaupun Bapa di rumah untuk ibadah Horong Nu Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, kiranya Engkau berkati hati dan pikirannya supaya dapat Bapa menerima firman-Mu, dapat juga menerima cerita Alkitab. Tuhan berkati juga kami, kesehatan kami Tuhan yang ada di rumah. Berikan juga Bapa keadaan di hari ini Tuhan, hari-hari ke depannya, Engkau Tuhan menyertai langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya sekarang. Abang tunggu buka Alkitabnya sekarang. Abang tunggu, sebelumnya abang tunggu dulu. Ambil Alkitabnya. 1, 2, ya 3. Udah ya. Udah dipegang Alkitabnya, sekarang buka Mazmur. Nah, Mazmur itu dari perjanjian mana Bang? Perjanjian, ya perjanjian lama. Perjanjian lama. Mazmur ke 119. Mazmur 119. Itu udah paling ujung itu, Dik. Udah paling ujung itu.
di paling ujung. Coba dilihat di paling ujung itu. Buka Mazmur 119. Oke. Ayo bantu orang tuanya juga, papa mama di rumah. Dah. Mazmur 119 ayat yang pertama. Jadi 119 udah lihat aja ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah. Udah? Sudah dibuka Alkitabnya, sudah dapat Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Yang paling ujung itu udah hampir ke Amsal sih, udah sampai Amsal. Kalau misalnya adik-adik buka udah sampai ke Amsal sih itu. Nanti langsung buka ujungnya aja. 119. Oke, sudah dapat. Sekarang abang bacakan ya ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-8, oke? Mazmur 119 ayat 1 sampai ke-8 dengan judulnya Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ayat yang keenam, maka aku tidak akan mendapat malu. Ayat yang ketujuh, aku yang akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ayat yang ke-8 adik-adik, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Waduh. Ini adik-adik, kitab Mazmur ini ditulis oleh siapa? Ayo, tahu nggak siapa yang nulis kitab Mazmur ini adik-adik? Abang kasih clue lah. Dia raja yang sangat diberkati Tuhan. Waduh. Yang mengalahkan Goliat. Siapa itu? Ayo, siapa yuk? Siapa? Raja? Iya, benar sekali. Raja Daud. Raja yang diberkati Tuhan sebagai Raja Israel. Dia yang menulis kitab Mazmur ini adik-adik. Nah, kitab Mazmur ini adik-adik, 119 ini, kitab yang paling termasuk pasal yang paling panjang ya, dalam kitab Mazmur ya adik-adik. Nah, ini, kitab ini, pasal 119 ini mengenai ketetapan-ketetapan. Abang, ketetapan-ketetapan itu apa bang? Hukum-hukum Tuhan. Nah, hukum-hukum Tuhan itu apa bang? Lagi aku nggak tahu bang, hukum-hukum Tuhan itu apa? Hukum-hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat-Taurat. Tahu nggak Taurat Tuhan? Nah, pada lupa ya Taurat Tuhan. Yang sering diucapin loh, sering diucapin waktu ibadah. Misalnya, hukum Taurat. Nah, udah tahu ya? Itu ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, itu di perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru adik-adik, ketetapan-ketetapan itu diperluas lagi. Dulu misalnya, abang buka ya di Keluaran 20 ayat yang Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17 misalnya. Nah, situ sampai ada di sini ke-10 firman. Nah, ke-10 firman itu adalah ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan. Apa sih yang sebenarnya yang perlu kita hindari, apa yang harus kita turuti, misalnya kehendak Tuhan itu apa. Nah, di ke-10 firman ini, ke-10 hukum Taurat ini adik-adik. Nah, setelah di perjanjian baru adik-adik, nah perjanjian baru itu sudah datang Yesus tuh, lahir Yesus, dan dia membawa kedamaian. Apa yang dibilangnya, hukum apa yang dibawakan Tuhan adalah hukum? Iya, benar sekali adik-adik, hukum kasih. Kasih itu apa bang? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, benar sekali. Kasih itu sabar, kasih itu tidak marah, tidak pendendam, tidak mencuri. Misalnya mencuri barang-barang temannya, mengambil barang temannya tanpa sepengetahuan temannya, atau melawan orang tua, itu bukan kasih adik-adik, tapi itu
Ya, itu perlakuan yang tidak baik. Nah, kasih itu apalagi? Kita membantu orang tua kita. Kita misalnya mencuci piring, sebagai bentuk kita mengasihi orang tua kita. Misalnya kita mengajari teman kita belajar, atau misalnya kalau teman kita lagi kesusahan, misalnya lagi jatuh nih, kita tolongin, itu adalah bentuk kasih adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sering nih datang ke ibadah adik-adik. Misalnya sering nih, kita udah sering banget aku dengarkan perkataan-perkataan Bang Edo, Bang Edu, Bang Morris, Kak Frida. Nah, Kak Frida, kita sering datang ke sekolah minggu. Nah, adik-adik yang perlu kita tahu adalah ketika kita datang ke sekolah minggu, ketika kita sudah beribadah ke adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Iya, dari hukum-hukum Tuhan itu, dari kitab ini, Alkitab ini, ayat Alkitab ini yang diberikan Tuhan itu harus kita lakukan. Bayangkan adik-adik, kita terus beribadah nih, datang sekolah minggu, ngerjain tugas, ngerjain semuanya apa yang dibilang Bang Edo, Bang Morris, Kak Frida, aku kerjain, aku rajin sekolah minggu, aku aktif paduan suara anak di sekolah minggu, aku aktif juga menanya kakak abang sekolah minggu, tapi kita tidak melakukannya. Bayangkan itu adik, betapa sedihnya Tuhan terhadap kita. Jadi ketika kita sudah beribadah ke adik-adik, kita harus melakukan firman itu. Misalnya tadi apa yang dibilang firman yang di Mazmur 119 ini adik-adik. Nah ini, engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah ini ada ayatnya nih, sebentar adik-adik. Nah, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Misalnya, jangan kita kalau misalnya rajin kita ibadah, rajin kita mengerjakan tugas horong, tapi kita tetap aja jahat sama adik-adik kita, sama abang kita jahat, kita melawan orang tua, kita sering main gadget aja. Kalau misalnya di seorang tua kita nggak mau melaksanakannya, kita malah marah sama orang tua kita misalnya jahatin adik-adik kita. Nah itu. Tapi kita sering beribadah di horong, kita sering membuat tugas di horong, tapi kita nggak ada perubahan adik-adik. Kita terus berbuat jahat terus. Apakah itu benar adik-adik? Iya, itu salah ya. Salah. Itu tidak menurut ketetapan Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita, teman-teman kita, adik kita, abang kita, kakak kita, dan mengasihi orang tua kita. Jangan hanya mengasihi keluarga kita aja adik-adik, membantu keluarga kita, tapi kita kalau misalnya di luar, misalnya teman-teman kita di luar, misalnya kita main di luar, misalnya kan, kita harus mengasihi teman kita, berbuat baik kepada teman kita, jangan berbuat jahat. Iya, itulah ketetapan Tuhan adik-adik. Nah, apalagi ketetapan Tuhan, Bang. Nah, ketetapan Tuhan itu ada lagi. Salah satunya adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu ketetapan Tuhan loh. Adik-adik sering. Nah, ayo, siapa yang jarang di sini ikutin ibadah horongnu atau ibadah sekolah minggu? Waduh. Apakah itu mengikuti ketetapan Tuhan? Apa kitakah jarang beribadah itu mengikuti ketetapan Tuhan? Dan juga apakah kita tidak melakukan tugas kita, mengerjakan tugas horongnu itu melakukan ketetapan Tuhan? Ya, tidak adik-adik ya. Sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Yang di sini, ingat dan kuruskanlah hari Sabat. Wah, 6 hari lamanya engkau bekerja. Jadi kita udah setiap hari main-main atau udah ke sekolah online. Masa 1 hari aja atau 1 jam aja waktu kita kepada Tuhan kita tidak meluangkannya. Itu adik-adik. Kita harus meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu menurut ketetapan Tuhan. Jadi tahu ya, ketetapan Tuhan itu kita harus mengikuti ketetapan Tuhan. Sudah sering ya kita di waktu ibadah, hukum Taurat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau mengerjakan pekerjaanmu. Hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, sering kita dengarkan adik-adik, jangan bersaksi dusta. Kita bersaksi dusta, misalnya yang jujurnya, yang sebenarnya ini yang dibilangkan mamanya, tapi dibilang sama adiknya yang lain gitu, misalnya yang jahat sama yang adiknya, misalnya
Nah, jadi adiknya jadi dimarahi mamanya jadinya begitu ya. Itu bersaksi dusta juga. Misalnya menimbulkan perkelahian ya misalnya kan, jadi berselisih sama adiknya, jadi berantem sama adiknya misalnya kayak gitu. Diambil barang-barang adiknya atau barang-barang kakaknya. Nah, jadi berantem. Nah, jadi kayak gitu. Itu tidak menuruti ya ketetapan Tuhan. Oke, adik-adik, saya tahu ya. Itu aja yang bisa Abang sampaikan. Semoga adik-adik menuruti ketetapan Tuhan. Tadi mengasihi seperti Yesus tadi. Yesus sudah lahir di tengah-tengah kita. Tadi Yesus dibilangnya adalah hukum kasih. Kita harus saling mengasihi adik-adik. Di perjanjian baru, di perjanjian lama ada 10 hukum Taurat. Nah, ke-10 hukum Taurat ini disempurnakan oleh hukum kasih. Nah, tugasnya adik-adik adalah sangat gampang. Sering disebutkan waktu ibadah. Nah, untuk yang kelas 3, dengarkan Abang, untuk yang kelas 3 itu menghafal, nanti dibikin video sama mama papanya, menghafal dari ayat hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Ya, itu khusus kelas 3. Kalau khusus kelas 2, nah, kelas 2 nih, yang kelas 2, yang baru naik kelas 2 nih. Khusus kelas 2 itu menghafal hukum Taurat dari hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-10. Sedikit kok. Kalau yang kelas 3 kan udah tahu nih ya. Nah, dari kelas 3 tadi dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Sedangkan yang kelas 2 dari hukum Taurat yang ke-6, dari ke-6 yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Nah, itu aja tugasnya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Semoga kita melakukan ketetapan Tuhan. Amin. Ya, begitu adik-adik tadi cerita Alkitab yang di Abang bawakan kepada adik-adik, dan tentunya adik-adik jangan mengikuti yang jahat. Jangan mengikuti yang tidak baik ya adik-adik. Oke. Tetap mengikuti Tuhan dan mengikuti nasihat papa mamanya. Oke, adik. Oke, adik-adik, mari kita menyanyikan sukacita hari ini. Ayo, Mbak, kita nyanyikan sayang-sayang disayang. Sekaligus penutup ya, Bang. Ya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sekali lagi. Yo. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, adik-adik yang ada di rumah, mari satukan hati dan pikiran kita. Nanti yang terakhir kita mendoakan doa Bapa kami. Oke, adik-adik tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Atas penyertaan-Mu selama ini yang kami rasakan, yang adik-adik rasakan saat ini. Tuhan, apapun yang kesulitan adik-adik kami yang ada di rumah dalam proses pelajaran juga Tuhan, dan juga Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka.
memberikan semangat adik-adik kami yang ada di rumah, semangat belajar, semangat untuk menuruti firman Tuhan, semangat untuk berdoa, semangat dan bersukacita kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga pelayanan guru-guru sekolah minggu bisa terpancar Bapak juga ke anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati juga Bapak orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan, adik-adik kami Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan juga, rezeki Tuhan, secukupnya berkati kehidupan mereka Bapak, dan jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Berkati juga adik-adik kami Tuhan untuk dapat mengikuti firman-Mu, yaitu menjauhi yang jahat, dan mendekatkan diri kepada yang baik Tuhan dan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita adik-adik yang di rumah mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Nya punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Terima kasih.